lagi di channel YouTube Ruang Perspektif. Hari ini kita akan membahas topik terkait trik marketing atau teknik menjual barang yang efektif. Namun sebelum kita lanjut pembahasan ini, jangan lupa di subscribe dulu channel Ruang Perspektif dan klik tanda lonceng berikut. Kebanyakan orang memiliki hasrat konsumtif yang sangat tinggi, terutama kaum perempuan, apalagi yang sudah menyandang gelar ibu-ibu. Mendengar kata diskon, jiwa belanjanya langsung membuncah. Kesempatan terakhir untuk 10 orang pertama, penjualan terbatas, waktunya hampir habis. Kalimat promosi tersebut biasanya banyak ditemukan di pusat perbelanjaan ataupun di mal-mal. 10 orang pertama, wow, berarti sudah habis dong. Penjualan terbatas, harus beli sebelum kehabisan. Orang yang membaca tulisan atau mendengar kata tersebut pasti akan merasakan urgensi dan debaran untuk segera membeli. Namun, fenomena ini bukan hanya terjadi pada orang yang kecanduan belanja atau konsumtif. Mengapa kita merasakan atau harus membeli sesuatu pada saat membaca kata-kata kesempatan terakhir atau diskon khusus hari ini? Walaupun biasanya kita tidak terlalu tertarik saat melihat produk tersebut atau barang tersebut, ini karena adanya reaktansi psikologis atau psychological reactance. Manusia memiliki psikologi untuk melawan lebih kuat untuk mempertahankan kebebasannya ketika itu dilanggar atau terancam. Istilah ini juga berlaku untuk kebebasan memilih barang pertama kali digunakan dalam Psychological Reactance, A Theory of Freedom and Control, karya psikologi sosial Amerika, Sharon Bram dan Jack Bram pada tahun 1981. Ketika kata-kata kesempatan terakhir, penjualan terbatas, dan waktunya mau habis dilekatkan pada benda yang biasanya terlihat biasa saja, kita akan tergerak untuk membelinya sebagai perlawanan karena kebebasan kita untuk memilihnya telah terancam. Hal ini juga mirip dengan hukum kelangkaan atau the law of scarcity yang disebutkan dalam Influence the Psychology of Persuasion. Ketika suatu barang atau objek menjadi langka, muncul fenomena peningkatan terhadap nilainya. Di dalam buku tersebut disebutkan eksperimen terkait hal ini yang melibatkan mahasiswa Florida State University. Tim peneliti melakukan survei tentang kantin kampus yang pada awalnya sebagian besar bereaksi seperti ini terhadap makanannya. Rasanya tidak enak, porsinya terlalu sedikit. Itu adalah reaksi para responden. Namun, ketika survei yang sama dilakukan terhadap para mahasiswa 9 hari kemudian, reaksi mereka ternyata berubah. Meskipun objeknya sama ya. Reaksinya seperti ini. Rasanya lumayan enak, dan sesuai dengan harga. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Padahal rasa dan porsi makanan tidak berubah selama kurun waktu tersebut. Alasannya hanya satu. Dalam survei kedua, para mahasiswa telah mendengar bahwa mereka tidak bisa makan di kantin itu selama 2 minggu ke depan akibat kebakaran. Makanan kantin sebelumnya dapat dicicipi kapan saja bernilai lebih tinggi dari biasanya karena tidak dapat dicicipi untuk sementara waktu. Dengan demikian, kondisi terbatas sangat efektif dalam menggerakkan pikiran pelanggan. Goyahkan hati pelanggan dengan lontaran kalimat tentang keterbatasan waktu, jumlah, dan tempat. Jika Anda adalah pegawai toko di pusat perbelanjaan, Anda dapat berkata seperti ini. Ayo buruan, hari ini terakhir penjualan, jangan lewatkan kesempatan ini. Jika Anda seorang karyawan di kegiatan promosi, kalimat-kalimat seperti ini akan efektif. Harga spesial untuk 20 pengunjung pertama. Atau harga ini hanya berlaku selama 1 jam dari sekarang. Produk ini tidak dijual di tempat lain, hanya tempat ini yang menjual produk ini. Orang-orang memang ingin memiliki produk yang populer,
tetapi mereka juga berhasrat membeli produk yang terbatas. Apapun yang Anda jual, ikatlah hati pembeli dengan reaktansi psikologis. Silakan dicoba. Insya Allah penjualan akan naik dalam waktu yang dekat. Bye-bye.